Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam. jumpa lagi bersama saya Rey Hepiani dalam podcast Bincang Kesehatan. Di kesempatan kali ini telah hadir tamu kita yang pastinya selalu istimewa, yaitu Dr. Mulawan Umar, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi, Iya. konsultan ya. Benar nggak gitu, Betul. dokter? Jadi Dr. Mulawan adalah anggota ID Palembang. Betul. Ya, di kalangan pasien kanker, Dr. Mulawan cukup populer ya dalam menghandle pasien-pasien kanker, khususnya kanker payudara ya, dokter ya. Kurang lebih seperti itu. Dan Dr. Mulawan bertugas antara lain di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Rumah Sakit Muhammad Husin. Ya, dokter, tema kita podcast kali ini yaitu kanker payudara, kenali gejalanya. Ya. Jadi memang selama ini ada kita di kehidupan sehari-hari, di aktivitas sehari sering menemui mendengar gitu ya, teman kita menderita kanker payudara, bahkan sampai meninggal. Tapi ada juga yang survive ya, walaupun udah stadium 4, tapi tetap bisa sekolah lagi, tetap sampai sekarang tetap ceria gitu, nggak kelihatan bahwa dia merupakan seorang survivor ya, kalau namanya, kalau tetap sehat walaupun menderita kanker. Nah, dokter, mungkin sebelum kita masuk membahas tentang kanker payudara, kita pengen tahu dulu nih selintas tentang Dr. Mulawan, karir dokter sampai saat ini aktif sebagai dokter yang menangani pasien kanker khususnya. Silakan, dokter. Iya, terima kasih Bu Yani. Mau mulai dari mana ya? Ya, yang pertama pasti saya produk asli Palembang. Ya, saya kuliah. Asli wong kita. Iya, jadi saya memang produk asli dari Universitas Sriwijaya, gitu ya. Tapi pada saat menyelesaikan konsultan bedah onkologi, saya di Jakarta, di RSCM di UI ya. Saya kembali ke Palembang tahun 2013 sampai saat ini. Ya, jadi ya lumayan udah cukup lama ya, udah hampir berapa ya? 12 tahun ya. 12 tahun. 2013 ini ya. 2026. 26 ya. Masuk 14 tahun ya. Masuk 14 tahun sebagai bedah onkologi. Oh iya, tapi mulai karir awal tetap di Rumah Sakit Muhammad Husin. Saya memulai dari sana. Tahun berapa tadi, dokter? 2013 saya kembali ke Palembang. Sebelumnya. Sebelumnya saya pernah ke daerah. Saya pernah bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rabain, Muhammad Rabain di Muara Enim. Cukup lama juga, 5 tahun di sana. 5 tahun, ya. Baru kemudian saya menempuh pendidikan, baru kembali ke Palembang. Luar biasa. Jadi Dr. Mulawan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, cukup populer di kalangan pasien kanker, khususnya yang ditangani di RSMH Palembang. Nah, kita mulai masuk nih, dokter. Mungkin dokter ada data, ada berapa banyak pasien kanker yang sudah dokter tangani? Ya, kalau dibicarakan berapa banyak ya, kita bisa ngomong banyak ya. Untuk data terakhir barangkali saya tidak terlalu hafal saat ini, tapi data terakhir yang saya punya waktu tahun 2023 ya. Sekitar 800 sampai 900 pasien kanker payudara saja. Itu yang di RSMH yang ya? Di RSMH ya. Data terakumulasi hingga 2023. Dan kecenderungannya kecenderungan meningkat. Hingga ada kecenderungan angka kejadiannya atau insidensinya meningkat. Yang penting di sini adalah bahwa angka kejadian kanker payudara itu kalau secara global, tidak usah bilang di dunia gitu ya, di Indonesia sendiri itu menempati urutan pertama. Dari paling tidak 10 kanker terbanyak di Indonesia. Oh, yang urutan pertama kanker payudara. Kanker payudara gitu. Dengan tingkat kematian juga, kalau di luar negeri itu urutan ke-5, kalau kita di sini urutan pertama. Di Palembang urutan Enggak pertama? Di Palembang, di Indonesia secara keseluruhan. Gitu ya. Untuk data Mm-hmm. Palembang, mohon maaf, saya belum pegang, jadi belum begitu tahu persis berapa, tapi secara global itu. Ya, jadi
kanker payudara itu kenapa dari tahun ke tahun selalu topik kanker payudara ini selalu dikemukakan, karena ya memang angka kejadiannya tinggi, tertinggi malahan ya, dengan angka kematian juga yang tinggi gitu. Makanya setiap tahun juga dari pemerintah ya, dari Kementerian Kesehatan kita juga selalu menggalakkan promosi kesehatan, menggalakkan deteksi dini, menggalakkan pengobatan sesegera mungkin kalau memang ada gejala-gejala gitu ya, karena insidensinya tinggi dan angka kematiannya juga cukup tinggi gitu. Iya, dokter, sebelum kita masuk lagi lebih dalam, mohon dijelaskan apa itu kanker payudara itu? Ya, kanker payudara ya, dua kata ya, kanker dan payudara. Kanker itu adalah nyebutnya? Secara awam kita nyebut tumor ya, benjolan yang sifatnya ganas. Apa bedanya dengan yang jinak? Kalau yang ganas, satu dia bisa menggerogoti, mudahnya ngomong gitu ya, menggerogoti jaringan di sekitarnya. Jadi ya, bisa merambat gitu, ke jaringan sekitarnya. Tapi kalau yang jinak enggak, dia mungkin membesar tapi jaringan sekitarnya tidak dirusak. Ya, jadi dia bisa merusak jaringan sekitarnya. Kedua, salah satu sifatnya adalah dia bisa jalan-jalan ke tempat yang lain. Artinya kalau misalnya payudara, berarti kan tumornya, kankernya ada di payudara. Tapi dia selnya bisa berjalan ke tempat lain, ke organ yang lain. Ke hati. Bisa ke hati, bisa ke paru, bisa ke tulang, bisa ke otak gitu. Itu yang paling sering kita temukan untuk kanker payudara. Nah, itulah yang disebut sebagai kanker. Ya. Payudara ya berarti kankernya berada di organ payudaranya. Gitu, seperti itu. Jadi kanker payudara adalah suatu tumor atau benjolan ganas yang berada pada payudara yang sifatnya bisa menggerogoti jaringan di sekitarnya atau merusak jaringan payudaranya dan bisa menjalar ke tempat yang lain, ke organ lain di luar payudaranya. Seperti itu. Dokter, apa penyebab dari kanker payudara ini, dokter? Ya, kalau kita bicara penyebab, sampai saat ini juga tidak ada di textbook atau teori manapun yang bisa menyatakan secara pasti penyebabnya apa ya, gitu. Tapi yang ada adalah faktor risiko. Ya, faktor risiko adalah segala sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit tersebut. Kalau dalam hal ini kanker payudara. Ya, namun perlu dipahami faktor risiko ini sifatnya bukan pasti. Artinya kalau seorang wanita mempunyai faktor risiko tersebut, bukan berarti pasti akan menderita kanker payudara, ya. Tapi sebaliknya kalau tidak mempunyai faktor risiko tersebut juga bukan berarti tidak akan menderita kanker payudara. Faktor risiko ini hanya menjadi semacam perkiraan buat kami klinisi, dokter-dokter gitu ya. Kira-kira berapa besar kemungkinan wanita ini akan terkena kanker payudara? Misal, yang paling mudah, faktor risiko yang paling mudah adalah jenis kelamin. Wanita. Nah, jadi kita ngomong kalau wanita kemungkinan 90 kali lipat bisa terkena kanker payudara dibandingkan laki-laki. Itu faktor risiko. Atau usia. Usia wanita di atas 50 tahun akan meningkat kejadian kanker payudaranya misalnya 3 kali lipatnya dibandingkan usia di bawah itu. Jadi kalau ditanya penyebab pasti sampai saat ini kita nggak tahu. Ya, kenapa sel normal pada payudara berubah menjadi ganas? Kita juga secara pasti belum tahu. Tapi ada beberapa faktor resiko yang ada pada diri wanita tersebut yang bisa meningkatkan terjadinya penyakit itu. Ya, kalau misalnya ini dari obrolan awam ya. Jadi ada tuh temen yang suka makan junk food misalnya. Saya suka yang makanan ultra proses. Ultra processor ya. Memang gini. Memang beberapa teori mengatakan bukan teori sih, beberapa penelitian sudah menyatakan ultra proses gitu ya, atau makan yang berlemak tinggi. Ya kembali, itu adalah faktor risiko, bukan penyebab pasti. Jadi artinya kalau sudah ada beberapa faktor
resiko yang sudah diteliti orang bisa meningkatkan resiko terjadi kanker payudara, ya sebaiknya kita hindari. Ya. Seperti ultra proses tadi, apa istilahnya ultra proses food ultra ya. Proses, Itu sudah ada beberapa penelitian menyatakan bahwa ada loh kaitannya orang yang mengkonsumsi makanan seperti itu dengan kanker, tapi tidak spesifik kanker payudara, ada kanker yang lain gitu ya. Ya kalau sudah tahu seperti itu ya mungkin kita juga harus melakukan edukasi, bukan mungkin, kita harus melakukan edukasi bahwa makanan seperti itu mungkin harus dibatasi gitu. Jangan rutin dimakan seperti itu. Dan makan makanan yang bernutrisi baik mungkin ya. Ya, seperti itu. Oh ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dokter, apa saja gejala awal dari kanker itu? Yang pasti benjolan. Benjolan. Nah, yang pasti sih benjolan. Gejala lain di awal-awal perjalanan penyakitnya relatif pasien tidak merasakan apa-apa. Yang pertama kali muncul adalah biasanya keluhannya adalah timbul benjolan pada payudara. Cuma dengan berjalannya waktu, ya satu benjolan bisa bertambah besar, mulai terasa nyeri, kulitnya mungkin sudah mulai kemerahan atau kulit yang tertarik ke dalam. Atau ada beberapa pasien yang mengeluarkan cairan, mohon maaf, dari puting payudaranya, gitu ya. Ya itulah gejala-gejala yang bisa timbul dari penyakit kanker payudara ini. Tapi gejala yang paling atau keluhan yang paling sering dikeluhkan pasien adalah memang timbul benjolan, merasakan ada benjolan. Penanganan yang dilakukan untuk pasien kanker mungkin di stadium, mungkin disebutnya stadium awal, ada gitu mungkin ya dokter ya? Bisa dijelasin dokter? Ya. Secara umum kanker biasa dibagi 4 stadium. 1, 2, 3, 4. Untuk kanker payudara, ya stadium 1, stadium 2 kita sebut sebagai kanker payudara awal, dini. Ya. Sedangkan stadium 3, stadium 4 kita sebut stadium lanjut. Ya. Ada yang stadium 3 menyatakan sebagai lanjut lokal. Ya. Sedangkan yang stadium 4 sebagai stadium yang sudah bermetastasis jauh, yang saya bilang tadi, yang selnya sudah bisa yang sudah berjalan ke organ lain, gitu ya. Tata laksananya sebetulnya untuk kanker payudara, tata laksana utamanya adalah tetap pembedahan. Pembedahan. Mau stadium berapa saja sebetulnya adalah tetap dibuang, diangkat gitu, tumornya. Diangkat, entah diangkat tumornya saja bisa, atau terpaksa memang harus mengangkat satu payudara, bisa juga seperti itu. Tergantung luasan tumornya mungkin tergantung luasan tumornya. Karena untuk sekarang ini tata laksana atau terapi dari kanker payudara sudah sangat maju ya, sudah cukup baik sekarang, baik dari teknik operasinya, baik dari pengobatan kankernya gitu ya. Itu sudah banyak sekali sehingga kalau pasiennya ketemu di stadium-stadium awal gitu, sudah banyak sekali sekarang tidak perlu harus diangkat payudaranya. Oh iya, kan cukup diangkat bagian tumornya. Jadi seperti kita operasi pasien-pasien yang tumor jinak, seperti itu, cukup ambil benjolannya. Cuma tetap ada syarat-syarat teknik cara operasinya ya. Tapi pada prinsipnya payudaranya bisa kita pertahankan. Ada saya juga dengar ya dokter, ada masih teman gitu. Jadi dia mengidap tumor di payudara, diangkat dan sehat, setelahnya dia merasa sehat. Kemudian beberapa tahun kemudian ada lagi, tapi kata dokter yang memeriksa teman itu masih tetap tumor jinak. Gimana itu dokter? Ya, ada kejadian seperti itu? Saya sering ngomong ke pasien saya, Pak, Bu, kalau penyakit kita kan tidak bisa menjamin setelah diterapi tidak kambuh lagi. Ya, setiap penyakit bisa kambuh lagi. Apapun penyakitnya bisa kambuh lagi. Ya itu dia. Terkhusus untuk kanker payudara gitu ya, walaupun setelah kita terapi tetap kita akan lakukan ya secara berkala untuk pasiennya untuk memeriksakan diri, kontrol ya mungkin, kontrol ke rumah sakit atau ke dokter kemanapun itu bisa, sehingga bisa dideteksi kira-kira ada kekambuhan apa tidak ya gitu. Walaupun kita sudah terapi, karena kita nggak pernah bisa bilang bahwa tidak akan kambuh lagi, nggak bisa kita bilang seperti itu ya. Kita pilek aja,
Iya, Ya, berulang ya. berulang. Sembuh Ya lagi, kan? Ya. kambuh lagi. Kanker payudara ya juga bisa berulang juga. Semua penyakit juga bisa berulang. Ada juga teman yang sudah stadium 4, tapi dia sampai sekarang sepertinya baik-baik saja, gitu ya. Bisa. Sepertinya baik-baik saja gitu. Bisa. Walaupun tidak dioperasi, dia Bisa. alternatif kayaknya, herbal mungkin. Ya, hari gini. Hari gini, kalian stadium 4, artinya kan gini, saya sering bilang sama pasien yang stadium 4 ya, kita tidak bisa menghilangkan penyakitnya. Jadi bagaimana caranya berdamai dengan penyakitnya, ya. Berdamai itu artinya begini, jadi tetap ibu kita berikan pengobatan, yang tujuannya adalah menahan laju pertumbuhan tumornya, kankernya. Tujuannya itu, paling tidak itu tujuannya, laju pertumbuhannya. Syukur-syukur dengan pengobatan itu bisa mengecil, bisa menghilang. Ya, ini stadium 4, khusus stadium 4 kita ngomong ya. Dengan tujuan utama adalah supaya kualitas hidupnya lebih baik. Jadi kesehariannya dia bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Kalau kerja masih bisa, kumpul-kumpul dengan keluarga, jalan gitu ya. Tujuannya itu kalau yang stadium 4 ya. Nah, tadi ada komentar ada sedikit ngomongin mengenai herbal ya. Saya nggak bisa komentar. Saya sering bilang sama pasien, herbal saya nggak bisa komentar. Kenapa? Karena terus terang saya tidak mempelajari itu. Ya, apakah betul ada manfaat atau apakah betul tidak ada manfaat? Saya nggak bisa komentar. Artinya kalau herbal, ada herbal itu artinya yang betul-betul ngambil dari mana ya, botani gitu ya, dari tumbuh-tumbuhan, terus setelah direbus, setelah dimakan gitu ya. Saya sering bilang, kalau ibu percaya, saya bilang gitu ya, saya sering bilang, kalau ibu percaya ya coba aja silahkan. Tapi kalau misalnya mau mengakibatkan keluhan, sakit perut, jadi pusing, jadi diare, ya jangan, ya jangan. Tapi kalau apakah ada manfaat, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya ditanya kembali, ya lebih baik jangan, karena apa? Karena kita nggak tahu efeknya apa, gitu. Ya, karena kita nggak tahu efeknya apa, apakah betul-betul bermanfaat atau tidak, kita nggak tahu. Tapi yang dikhawatirkan justru nanti malah ada efek lain yang malah merugikan pasien. Seperti itu. Ya. Dokter, tadi balik lagi ke tata laksana penanganan pasien kanker. Tadi ada pertama dengan pengangkatan ya. Terus apa lagi dokter? Ya, gini. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa tata laksana utamanya tetap adalah pembedahan. Ya, karena kita harus hilangkan tuh benjolannya. Kita harus hilangkan benjolannya. Tapi kembali lagi, kanker payudara itu tidak selesai di bedah saja. Ada pengobatan-pengobatan tambahan setelah pembedahan. Ya, itulah mungkin yang sering didengar adalah kemoterapi. Tapi sekarang sudah, seperti saya bilang tadi, pengobatan sudah sangat maju. Jadi kalau dulu, waktu saya masih di awal-awal kuliah, hanya ada kemoterapi. Sekarang sudah ada namanya endokrin terapi atau hormonal terapi. Ada yang namanya terapi target, ada yang namanya imunoterapi. Yang kesemuanya ini punya indikasi-indikasi tertentu yang tujuannya adalah untuk memperkecil risiko kekambuhan. Jadi salah satu aja dipilih atau gabungan dari? Tergantung. Nanti ada beberapa pasien yang setelah operasi bisa saya kemo, bisa saya kasih target, bisa kasih saya hormonal. Tergantung dari kanker payudara itu ada subtipe-subtipenya. Nah, jadi berdasarkan subtipe itu nanti kita bisa menentukan ibu ini cocoknya dikasih apa ya. Gitu seperti itu sekarang. Jadi artinya antara satu pasien dengan yang lain itu walaupun sama-sama kita nyebutnya kanker payudara, pengobatannya belum tentu sama. Jadi kita berikan pengobatan masing-masing sesuai dengan kebutuhan ibu itu. Ya, sesuai dengan apa yang cocok buat ibu itu. Sesuai dengan kondisi pasiennya. Kondisi pasien juga. Ya, dokter, dari pasien-pasien yang dokter tangani, boleh nggak ya kalau saya tanya persentase kesembuhannya dokter? Enggak ini ya. Ya, kita ngomong secara umum aja ya. Hari gini, prinsipnya adalah semakin awal semakin baik, ya kan? Jadi kalau data-data yang ada stadium 1, stadium 2 itu 95-90% malah bisa lebih gitu ya. Itu hasil pengobatannya harusnya baik.
Iya. Stadium 3 itu sudah mulai turun. Kalau dulu angka-angkanya berkisar di antara 60-70%. Kalau stadium 3 ke 3. Tapi sekarang dengan pengobatan yang sudah modern saat ini, sepertinya sudah mulai ada peningkatan. Dari stadium 3 dari 60-70% kayaknya sudah mulai naik 80%-an. Tapi kalau yang stadium 4, kalau kita secara umum ya, secara global saja, angka kisarannya dari hasil pengobatannya itu ya belum bagus lah, masih di bawah 20% biasanya. Ya, bahwa dengan pengobatan yang kita berikan, angka survivalnya masih rendah kalau stadium 4. Ya karena itu tadi kita tidak bisa itu tadi seperti saya bilang, kita harus berdamai dengan tumor ya, karena kita tidak bisa menghilangkan tumor ya kalau dia sudah nyebar ke tempat yang lain. Dokter, mungkin dokter ada saran buat penderita kanker mungkin? Ya, penderita kanker atau yang khususnya kanker payudara? Penderitanya atau penderitanya dulu? Penderitanya dulu. Ya, ya kembali lagi ya. Saya sering bilang, Bu, Ibu sudah menderita kanker payudara. Mau stadium berapapun, ya kita harus berdamai. Jangan kita merasa jadi gamang gitu ya, merasa terlalu khawatir. Tapi karena semua penyakit insya Allah ada obatnya. Ya. Nah, khusus untuk kanker yang sudah menderita kanker payudara gitu ya, saya bagi lagi nih, yang sudah tahu penderita kanker payudara tapi tidak berobat. Oh, iya. Ada kan? Ada, seperti ada. itu. Sudah kita biopsi, sudah kita ambil sampel, Bu, ternyata Ibu kanker payudara. Ada beberapa pasien, nggak datang lagi ke poli saya gitu ya, nggak tahu kenapa, karena takut mencoba mencari pengobatan yang alternatif yang lain gitu ya. Datang-datang sudah stadiumnya sudah meningkat gitu ya. Mungkin pada saat itu baru masih stadium 2 gitu ya. Tapi kemudian meningkat gara-gara merasa khawatir, merasa karena barangkali belum mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengobatan kanker payudara itu. Hanya mendengar kiri dan kanan, sehingga tidak jelas apa yang didengar dan tidak dipahami dengan baik. Jadi, kalau yang sudah terdiagnosis, ya sesegera mungkinlah untuk berobat. Potong jalur perkembangannya, si tumornya. Ya, jangan biarkan tumornya berjalan lebih jauh, berkembang lebih jauh, gitu ya. Itu namanya itu namanya tertiary prevention. Jadi prevensi yang sifatnya tersier. Jadi kalau memang sudah terdiagnosis, langsung bedah gitu ya? Ya apapun itu, apa langsung bedah, apa nanti harus ada pengobatan dulu, tergantung dari kondisi ibunya, tergantung dari stadiumnya. Jadi jangan ditunda-tunda. Itu pertama. Terus yang kedua adalah pasien-pasien yang sudah terdiagnosis dan menjalani pengobatan semestinya, gitu ya. Ya satu, seperti saya bilang tadi, kanker payudara tidak selesai di pembedahan saja, ada pengobatan lanjutan. Ya ikutilah jadwal pengobatannya dengan tertib dan teratur. Saya istilah seperti itu dengan pasien, tertib dan teratur. Harus sesuai jadwal dan teratur makan obatnya. Kemudian secara berkala memeriksakan diri. Gitu ya. Saya sering bilang tidak harus datang ke RSMH, apalagi kalau tempatnya di daerah gitu, jauh di kabupaten gitu. Boleh ke dokter bedah setempat. Kalaupun nggak ada, ya dokter umum pun boleh, kan udah kita latih ya dokter umum. Mungkin dan juga kementerian juga sudah banyak perawat yang di puskesmas, kita berikan pelatihan. Jadi mereka pun bisa memeriksa gitu ya. Kalau misalnya memang terkendala jarak ya, jarak dan waktu gitu ya. Silakan. Jadi secara berkala memeriksakan diri untuk mencari kalau ada kekambuhan. Nah, itu ya, itu yang sudah kita. Yang ketiga adalah primary prevention. Jadi lakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang sehat. Beberapa penelitian menyatakan untuk kanker payudara ya, prinsipnya sih tidak ada makanan atau minuman atau cara masak tertentu yang bisa mencegah, tapi secara umum mengatakan bahwa serat tinggi, high fiber gitu, dan sayur dan buah. Nah, itu aja. Konsumsi yang sayur dan buah dan makanan yang berserat tinggi. Nah, itu yang dianjurkan gitu ya. Beberapa penelitian menyatakan seperti itu. Kedua, olahraga, aktivitas fisik yang
Yang cukup, artinya gini, di beberapa penelitian menyatakan para penderita payudara apabila melakukan olahraga aktivitas fisik ya istilahnya, physical activity, moderate physical activity, jadi yang moderat gitu ya, paling tidak 30 menit setiap harinya itu bisa mencegah kanker payudara untuk kambuh lagi, ya, mencegah kekambuhan, seperti itu. Kemudian ada beberapa penelitian juga, tapi barangkali kita di sini jarang, alkohol ya. Alkohol itu juga jangan dikonsumsi. Kalau saya pikir mungkin kita di Palembang barangkali agak jarang ketemu ya. Jadi, tapi paling tidak itu juga beberapa penelitian menyatakan itu juga kalau dihentikan konsumsi itu juga bisa mencegah kekambuhan dari payudaranya, kanker payudaranya seperti itu. Sama merokok kali ya? Merokok, beberapa penelitian bilang ya, tapi belum begitu jelas. Tapi manfaat merokok juga nggak jelas ya, jadi baiknya jangan. Iya, iya. Seperti itu. Jadi itulah barangkali itu yang para penderita kanker payudara yang sudah menderita kanker payudara itu mungkin yang bisa dilakukan setelah menjalani atau sebelum menjalani terapinya. Dan jangan stres mungkin ya? Ada nggak hubungannya? Gini, memang kalau kita baca beberapa apa istilahnya ya, flyer gitu, ada stres, ada poster stres. Bisa ya, bisa tidak. Sebetulnya artinya begini, bagaimana kita hidup itu jangan stres gitulah ya, happy lah artinya gitu. Jadi makanya kalau saya istilah dengan pasien itu berdamailah dengan kankernya, ya. Kalau damai hidupnya kan happy, ya. Jangan terfikirkan selalu susah gitu. Padahal kita bisa mengontrol penyakitnya gitu. Yang penting kita bisa mengontrol, sama seperti orang hipertensi atau orang dengan diabetes, itu kan penyakitnya nggak akan pernah hilang, tapi dikontrol dengan obat-obatan, ya kan. Tapi orang nggak akan stres. Apalagi orang diabetes, ada makanan sedikit, kalau dia nggak kuat-kuat nahan diri, dimakan kan. Nah, kenapa kok kanker payudara? Enggak gitu. Kok kenapa harus bikin stres? Gitu. Ya, jadi tetaplah menjalani pengobatannya secara tertib dan teratur, kemudian secara berkala memeriksakan diri, kemudian itu tadi pola hidup sehat tadi, gaya hidup yang sehat tadi, ya. Jadi mungkin makanannya bisa diatur, tidak ada yang khusus sih sebetulnya, tapi beberapa penelitian ngomong seperti itu. Jadi buah dan sayur, serat tinggi gitu ya, olahraga gitu ya, dibikin teratur aja, insya Allah sih bisa mengurangi risiko kekambuhan. Mungkin tadi ada satu yang ketinggalan dokter, umur yang pasien-pasien yang dokter tangani rata-rata umur berapa itu dokter? Ya, kita ngomong teori dulu. Kalau teori mereka mengatakan puncak kejadian dari kanker payudara ini di kisaran 40-50 gitu ya. Tapi kenyataannya ya saya tidak punya data persis ya, cuman beberapa data yang saya pernah ambil di rumah sakit, ternyata angka kejadian wanita di bawah 40 di usia 30 gitu ya, di usia 30-an gitu ya. Ternyata sekarang sudah mulai meningkat gitu. Jadi artinya pergeseran usia kayaknya sudah mulai lebih muda gitu. Kalau dulu ya sekitar 40 ke atas, 50 gitu ya. Kalau sekarang nampaknya usia 30 pun sudah mulai meningkat penderitanya. Kalau ditanya penanganan pribadi saya sih ya memang antara 40, 50 yang paling terbanyak. 30 juga banyak gitu ya. Pasien saya yang termuda ada yang 21 malah. Ya, mudah sekali. Tapi jarang sekali. Di usia 20 jarang sekali kita dapat. Ada cuma 1-2. Misalnya dalam 10 tahun terakhir cuma 1 atau 2 pasien saja ada seperti itu. Tapi rata-rata di usia 40-an. Iya. Iya. Dokter, tadi dokter udah sampaikan bagaimana supaya saran dokter untuk pasien kanker supaya yang setelah ditangani tidak kambuh lagi. Nah, ini buat kita yang sehat. Gimana supaya mencegah gitu? Ya, artinya kalau mencegah sama. Jadi pertama sama. Jadi dari segi makanannya seperti itu juga ya. Jadi artinya serat tinggi, sayur, buah, gitu ya. Aktivitas fisik itu bisa mencegah. Jadi sama seperti pada wanita-wanita yang sudah menderita kanker payudara. Nah, kalau pada wanita yang sudah menderita datang memeriksa secara berkala ada kanker payudara, ini juga sama. Kalau yang belum
bukan belum ya, yang tidak ada keluhan, gitu, yang tidak ada penyakit kanker payudara, juga melakukan pemeriksaan yang kalau kita sebut istilahnya adalah deteksi dini, ya screening, gitu ya. Deteksi dini ya yang paling mudah adalah sadari, periksa payudara sendiri, itu setiap bulannya paling tidak 7-10 hari dari hari pertama menstruasi di bulan itu, gitu ya, setiap bulannya. Kapan dimulai? Ya bisa usia, ya karena angka kejadiannya paling tinggi di usia 40, ya mungkin usia-usia 30 udah mulai rutin lah, rutin 30 tahun ke atas sadari, gitu ya. Sadari ya. Periksa sendiri, gitu. Atau ya kalau misalnya ragu-ragu, ya boleh datang ke petugas kesehatan. Ini juga program dari Kementerian Kesehatan juga kita sudah sering lakukan setiap tahun, malahannya ada pelatihan untuk tenaga medis, perawat, bidan, dokter umum yang bertugas di fasilitas kesehatan primer, ya. Kita latih setiap tahun untuk melakukan deteksi dini. Malah beberapa puskesmas barangkali sudah dilengkapi dengan USG barangkali, dan juga sudah dilatih barangkali. Jadi itu bisa membantu kita dalam deteksi dini, ya. Seperti itu. Yang paling mudah sih itu aja sih paling mudah. Kalaupun misalnya kalau ya barangkali dengan teknologi informasi yang sekarang sudah sangat baik, gitu ya. Terbaca mamografi atau USG ya boleh juga sih, nggak jadi masalah. Tapi kalau mamografi dan USG cukup 1 tahun sekali saja, nggak usah setiap bulan. Mamografi setahun sekali saja. Dan itu juga dianjurkan yang mamografi pada wanita-wanita di atas usia 40. Ya, di bawah itu baiknya dipakai USG. Tapi dengan sadari pun sebetulnya kalau menurut saya ya, sadari harusnya cukup efektif. Kenapa? Ya si wanita itu yang tahu ada kelainan apa enggak ya dirinya sendiri kan. Jadi kalau dia periksa sendiri, ini kok rasanya beda dengan bulan kemarin, ya silakan datang ke dokter bedah onkologi, nanti kita periksa, nanti kita lihat. Kalau memang dibutuhkan pemeriksaan lanjutan, ya kita berikan pemeriksaan lanjutannya. Seperti itu. Ya. Dokter, udah banyak sekali nih. Tidak terasa kita udah mendekati akhir dari podcast kita. Mungkin dokter ada last statement gitu tentang kanker payudara ini. Ya, artinya gini, di setiap pertemuan saya berusaha satu, berterima kasih salah satu Tribun Sumsel seperti ini mengundang kami, bukan saya ya, kami para petugas kesehatan ini untuk melakukan semacam promosi kesehatan seperti ini supaya masyarakat makin menyadari, ya, bagaimana kita berperang atau kita melawan kanker payudara ini. Yang paling penting adalah satu, deteksi dini, gitu ya, deteksi dini. Yang paling mudah adalah sadari. Karena apa? Kalau terdeteksi di awal penyakit, itu hasil pengobatannya akan lebih jauh lebih baik. Seperti saya katakan tadi, bisa 90-95% lebih akan hasilnya baik. Karena data Kementerian Kesehatan kita, saya lupa tahun 2014 atau berapa, yang terbaru saya belum punya, itu 70% penderita kanker payudara itu datang ke rumah sakit itu sudah dalam stadium lanjut. Ya, sedang kita tahu stadium lanjut, angka keberhasilan atau survival dari pasiennya akan turun jauh dari 90% tadi. Jadi yang paling penting adalah lakukan deteksi dini. Kalau memang merasakan ada kelainan, silakan datang untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan kalau memang ternyata terbukti ada kanker payudara, jangan ragu-ragu nih, ya, jangan ragu-ragu untuk berobat, ya, karena mungkin 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ini saya lihat tingkat kesadaran wanita di Palembang ya, tingkat kesadaran untuk memeriksa sendiri, sadari atau memeriksa diri ke dokter gitu ya, cukup tinggi gitu ya. Tapi ada beberapa kasus saya lihat setelah diperiksa ternyata terdeteksi kanker payudara, kok nggak datang lagi ya gitu. Karena merasa ragu-ragu untuk berobat, masih merasa ketakutan dengan segala informasi yang didapat yang tidak resmi gitu ya, sehingga membatalkan diri untuk berobat. Nah itu yang kita sayangkan. Ya jadi yang pertama adalah deteksi dini. Kalaupun terdeteksi itu bukan akhir dari segalanya, masih ada pengobatannya, datanglah berobat untuk mengatasi penyakitnya. Barangkali itu. Iya. Dia jangan ragu untuk meneruskan untuk terus berobat sampai ditangani oleh dokter ya.
Kurang lebih seperti itu ya, Betul. dokter ya. Dokter, makasih banyak udah hadir di sini ya. Kita udah Terima dapat kasih. banyak wawasan tentang kanker payudara. Mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat pastinya ya untuk pemirsa Tribuners. Dokter sekali lagi terima kasih banyak udah hadir di Gahatibun. Mudah-mudahan kita akan ada podcast lagi yang membahas lebih dalam lagi tentang kanker payudara ini. Mudah-mudahan dengan informasi yang lebih mencerahkan lagi ya dokter ya. Demikian pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.